Selamat datang kembali setelah kita liburan Idul Fitri ya, cukup panjang. Saya nggak ketemu rekan-rekan sekalian. Ini hari pertama kita melakukan doorstop. Untuk itu saya buka kesempatan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan. Itu saya lagi nunggu jawaban dari penyidiknya. Jadi semoga di akhir doorstop ini sudah ada. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Ya, belum ada ya. Sampai dengan saat ini, info yang kami dapatkan dari penyidik untuk bahan yang ditanyakan kepada saudara F, termasuk juga adik kandungnya, sudah cukup. Namun tidak tertutup kemungkinan bila nanti ke depan ada informasi maupun alat bukti yang diperlukan untuk diklarifikasi kepada yang bersangkutan akan dipanggil lagi. Tapi sampai dengan saat ini untuk sementara sudah cukup. Terkait pertanyaan pemeriksaan saudara DST ya, sudah selesai belum? Sudah pulang ya? Baik. Jadi informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait pertemuan, informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Konteksnya itu, namun lebih teknisnya masih belum dapat dibuka oleh penyidik, masih memerlukan waktu untuk diperdalam. Jadi untuk sementara belum bisa saya sampaikan, tapi nanti akan saya tanyakan. Kalau aliran uang belum ada infonya. Jadi baru ada pertemuan di sana, di KL. Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu. Ya, untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini. Sesuatunya itu perkara, Mas? Nanti saya tanyakan penyidik dulu ya, bisa disampaikan ke teman-teman atau belum. Ya, nanti saya minta ACC dulu dari penyidik ya. Saya tidak bisa mengiyakan, tapi akan saya tanyakan teori asumsi dari Mas Mario itu.
Ada kemungkinan bila memang dibutuhkan ada pihak lain yang akan dimintakan keterangan, tentunya penyidik akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak tersebut. Belum bisa dipastikan. Untuk sementara baru HM saja. Disampaikan di mana pernyataan itu? Oke, kalau untuk pastinya tentu nanti saya akan cek terlebih dahulu ya, agar tidak ada salah konteks dalam memberikan jawaban. Namun dalam hal pemiskinan koruptor, saya pikir ini menjadi sebuah cara yang sudah banyak diharapkan tidak saja oleh KPK namun juga oleh masyarakat Indonesia. Ya, bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Ya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum, dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif, dan tentunya legislatif. Namun secara nilai, KPK mendukung pemiskinan koruptor. Ya. Terkait mengenai masalah tidak menyentuh keluarganya, tentunya itu perlu dilihat konteksnya. Apabila ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga dan diketahui secara nyata, ada mekanisme di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di pasal 5, kalau saya tidak salah, di mana ada pihak-pihak yang memang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Ya, itu nanti tentu perlu ada diskusi lebih lanjut. Tapi secara umum KPK mendukung Bapak Presiden Prabowo dalam rangka pemiskinan koruptor tersebut. Belum ada jadwalnya, sepanjang pengetahuan saya. Sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bahwa sudah ada proses penggeledahan ya di rumah yang bersangkutan, tentunya secara umum akan ada klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan dari rumah yang bersangkutan. Tetapi kapannya kita tunggu aja. Belum bisa dibuka. Silakan teman-teman. Ya. Sepanjang pengetahuan saya belum selesai. Sepanjang pengetahuan saya. Jadi kalau konteksnya adalah pemeriksaan setelah pemeriksaan itu ya masih berlangsung. Ya. Informasi terakhir yang saya terima dari PLT Kepala Biro Hukum KPK, Mas Iskandar,
Terakhir dari hakim sudah menanyakan kepada tergugat, termasuk kuasa hukumnya, apakah akan menambah kuasa hukum. Dan info yang kami dapatkan sudah dilakukan penambahan dan diperbolehkan dan sudah dimintakan untuk diajukan kepada PN Bogor. Jadi harapan kita untuk sidang berikutnya dari Biro Hukum bisa bersama-sama kuasa hukum dari IM57 mendampingi penyidik saudara RPB di persidangan tersebut. Ya, masih berlangsung, Mas Mario, penyidikannya, termasuk juga perhitungan kerugian negaranya. Tentunya penyidik dalam hal ini akan mempelajari semua bentuk tindak pidana korupsi yang ada di situ, tidak hanya dari sisi kerugian negaranya. Apakah di situ memang ada seperti yang Mas Mario sampaikan bentuk pemerasan, itu nanti akan didalami. Apakah ada suap menyuap di situ, itu juga akan didalami. Dan penyidik tentunya akan melakukan proses penyidikan ini secara komprehensif. Ya, tidak parsial, tidak sepotong-sepotong, dan itu membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, mohon bisa bersabar dan kita tunggu update-nya bila nanti perkara tersebut sudah dianggap lengkap berkasnya untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Ya, saya tidak bisa berasumsi, namun sepanjang pengetahuan saya bila memang ada pihak-pihak yang keterangan yang dibutuhkan akan dipanggil oleh penyidik untuk dimintakan keterangan. Ya. Ya, karena prinsip kehati-hatian yang dilakukan mulai dari proses penerimaan pengaduan, penyelidikan, bahkan sampai di tahap penyidikan, di mana sudah ada upaya paksa atau pro justisia, maka KPK perlu berhati-hati dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka. Hal ini itu tentu tidak hanya terjadi saat ini, ya. Mulai dari KPK berdiri di pada saat itu tidak ada mekanisme SP3. Proses penetapan tersangka itu memang memerlukan tidak hanya minimal 2 alat bukti. Ya, di KPK kita bisa 4 alat bukti itu perlu ada dulu, supaya apa? Agar jaksa penuntut umum, termasuk struktural, yakin pada saat perkara ini disajikan dan disidangkan, hakim yakin bahwa memang betul ada perbuatannya yang dilakukan oleh tersangka. Jadi saya pikir
akan ada waktu siapapun yang memang berdasarkan alat bukti akan ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Demikian. Kalau terkait mendalami, tentunya yang lebih memahami adalah penyidiknya. Ya. Siapa-siapa saja yang saat ini sedang dimintakan keterangan yang lebih memahami penyidiknya, saya pikir kita tunggu saja. Tentunya nanti pada saat sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, rekan-rekan pasti akan mengetahui. Bupati Indramayu. Saya pikir saat ini itu sudah menjadi kewenangan Kemendagri ya dalam hal pemeriksaan yang bersangkutan. Tentunya apabila dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kemendagri menemukan adanya unsur dugaan korupsi, hal tersebut dapat dilaporkan ke KPK. Ya, semua hal dan semua asumsi sedang didalami oleh penyidik. Tapi lebih tepatnya apa, saya belum bisa berbagi kepada rekan-rekan. Ya, karena masih sifatnya material, sifatnya teknis, tentunya tidak semua hal dapat dibuka saat ini. Tapi saya pikir penyidik sudah memahami konteks dan apa-apa saja yang perlu ditanyakan kepada saudara DTS. Ya, info yang kami dapatkan ya, kembali lagi, penyidik mendapatkan informasi adanya pertemuan saudara DST dengan saudara HM di Kuala Lumpur. Nah, pertanyaannya kan apakah informasi tersebut valid atau terkonfirmasi? Itulah fungsinya ada pemanggilan saksi, ada konfirmasi dengan alat-alat bukti yang ada. Nah, kalau seandainya ada saksi yang menyatakan seperti itu merupakan hak yang bersangkutan untuk menyampaikan. Nah, tentunya nanti tugas penyidiklah yang akan membuktikan atau mencari alat bukti yang mana untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara dan bila dinilai oleh jaksa penuntut umum lengkap dapat dilimpah untuk disidangkan. Saya tidak tahu apakah itu ditanyakan atau tidak. Semua dugaan atau asumsi tentu perlu alat bukti terlebih dahulu. Ya, kalau mengatakan apakah bisa kena OOJ, bisa kena pasal-pasal yang lain, kita sebagai aparat penegak hukum harus berdasarkan alat bukti. Ya, jadi kita tunggu saja. Seandainya memang ada, tentunya akan diproses. Tapi kalau tidak, fokus dari penyidik saat ini adalah penanganan penyidikan perkara tersangka HM dan DTI.
Ya, tempusnya saya tidak diberitahu Mas Mario kapan dilakukan pertemuan tersebut ya. Jadi kita tidak bisa menduga apakah memang ada kesamaan sebagaimana yang Mas Mario sampaikan atau tidak. Dugaan kasus DPD. Sampai dengan saat itu laporan ya, pengaduan ya. Bulan apa tuh? Februari ya. Ya. Kemungkinan besar masih dilakukan penelaahan, ya, karena sifat informasi di Direktorat PLPM maupun Direktorat Penyelidikan ini sifatnya tertutup. Jadi sampai dengan saat ini saya belum terinformasi ada perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Apakah sudah naik ke tahap penyelidikan itu saya juga tidak terinfo, kemungkinan besar masih dilakukan proses penelaahan. Belum ada info terkait itu. Dari tadi udah banyak. Masih dipelajari, ya masih dipelajari karena pertanyaan ini juga terjadi selama libur Idul Fitri ya kepada saya selaku juru bicara dikarenakan kantor juga baru aktif kemarin, jadi masih dilihat dan dipelajari apakah ada laporan-laporan yang masuk terkait gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK atau tidak. Jadi kita tunggu aja. Kalau ada nanti akan kami sampaikan ke Mas Mario. Ada lagi teman-teman? Belum ada. Sudah ditanyakan Mas Chandra tadi. Belum ada kalau hari ini. Hari ini hanya satu saksi saja di tingkat penyidikan. Saya tidak tahu kalau ada panggilan di tingkat penyelidikan ya, teman-teman. Iya, jadi jadwal pemanggilan saudara FD itu sudah dipenuhi oleh yang bersangkutan di tanggal 27 Maret 2025 bersamaan dengan dikirimkannya surat panggilan tersebut. Nah, sehingga yang dijadwalkan atau yang diterima teman-teman itu merupakan jadwal formal di mana secara pemenuhannya sudah dilakukan oleh yang bersangkutan. Cukup? Pemeriksaan siapa? Tidak ada di tingkat penyidikan. Bisa jadi. Cukup ya?